Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Humamul Firdaus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu model pembelajaran problem based learning dan juga inquiry based learning. Kita akan mengupas mengenai pengertiannya, karakteristiknya, langkah-langkahnya, kelebihan serta kekurangannya, dan juga perbedaan dari kedua model pembelajaran tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berbasis masalah atau biasa dikenal dengan istilah bahasa Inggris dengan problem based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Menurut John Dewey, belajar berbasis masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Kemudian, menurut Dutch, pembelajaran based learning merupakan metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari dan menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia nyata. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari subjek. Pembelajaran based learning menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajarannya. Ada 3 karakteristik problem based learning menurut Paul Ekman dan Don Kauchak. Yang pertama, pelajaran berfokus pada pemecahan masalah. Kedua, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa. Dan yang ketiga, mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah. Karakteristik problem based learning menurut Tan. Yang pertama, pembelajaran bersifat student center yang aktif. Kedua, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi, kelompok kecil, dan semuanya. Dan yang ketiga, anggota kelompok memberikan kontribusi secara aktif. Keempat, diskusi dipicu oleh masalah yang bersifat integrasi interdisipliner yang didasarkan pada pengalaman dan kehidupan nyata. Selanjutnya, diskusi secara aktif merangsang siswa untuk menggunakan pengetahuannya. Selanjutnya, siswa terlatih untuk belajar mandiri dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembelajaran seumur hidup. Dan selanjutnya, pembelajaran jalan secara efisien karena informasi yang dikumpulkan melalui belajar secara mandiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian feedback dapat diberikan sewaktu tutorial sehingga dapat memacu siswa untuk meningkatkan usaha pembelajarannya. Dan yang terakhir, latihan keterampilan diberikan secara paralel. Selanjutnya, sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran based learning.
Ada 5 tahapan langkah-langkah untuk pembelajaran based learning. Yang pertama, orientasi atau pengenalan siswa pada masalah dengan menjelaskan dan memotivasi siswa serta menjelaskan tujuan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi siswa dengan cara mengidentifikasi masalah dan mengordinasi tugas siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan dengan cara mendorong dan mengumpulkan informasi dari eksperimen untuk menjelaskan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil dengan cara membimbing siswa mengembangkan dan membuat laporan hasil karya siswa. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi masalah dengan cara guru melakukan evaluasi terhadap hasil penyelidikan siswa dan proses dalam penyelidikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran problem-based learning. Sebagai suatu model pembelajaran, tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dalam pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagi mentransfer pengetahuan mereka untuk mengetahui, memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh peserta didik. Dan yang terakhir, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dan pengetahuan barunya. Di samping kelebihan, tentu saja model ini mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu yang banyak untuk persiapannya. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Siap! Latihan! Siap! Latihan! Siap, siap, siap! 6C, siap! Seluruhnya siap, gerak! Lencang depan, gerak! Tegap, gerak! Assalamualaikum. Beri salam. Selamat pagi, Pak.
kelasnya silahkan maju ke depan menyiapkan kelas. Perhatian. Siap. Berdiri. Selesai. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar siswa Laweu. Kami patriot Laweu bertekad menjadi insan mandiri yang beriman, bermoral dan cerdas agar mampu menghadapi tantangan hidup. Kami patriot Laweu berpegang teguh pada 6 nilai dasar EPS: jujur, berani, bertanggung jawab, peduli, menghormati, pantang menyerah. Beri salam. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum duduk di kursinya masing-masing, Pak Wahyu minta kalian semua mengecek mejanya, kursinya sudah lurus, sampah di sekitarnya tidak ada lagi. Silahkan dicek. Tidak ada Pak sampahnya. Ya, silahkan semua sekarang ambil posisi floor time. 2 baris laki-laki, 2 baris perempuan. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Pak Wahyu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Goli, kenapa pakai jaket di kelas? Karena sakit kepala dan tidak bisa kena AC. Oh, enggak boleh kena AC ya. Kita doakan Goli cepat sembuh ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Wahyu mau tanya tentang materi sebelumnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan langka di Indonesia? Jo. Gajah, Gajah, harimau dan orangutan. gajah, harimau dan orangutan. Oke, yang lain? Alia. Komodo. Burung cendrawasih. Rasya? Tarsius anoa. Oh iya, sudah cukup ya. Itu adalah contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi kalian masih ingat yang mana saja hewan-hewan yang termasuk dengan hewan langka. Baik anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita masih tentang hewan langka. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pelestarian hewan langka. Kemudian kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, siapa yang masih ingat? Dibunuh oleh manusia dan habitatnya rusak. Gajah diambil gading untuk hiasan. Ya, itu penyebabnya Jo ya. Itu Iya. penyebabnya. Iya. Tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh menyiksa hewan, betul. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Itu contoh pengamalan sila-sila pertama terkait pelestarian hewan langka. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, nanti kita akan bergabung dengan kelompoknya. Kalian akan Pak Wahyu bagikan gambar mengenai hewan langka. Kemudian kalian akan berdiskusi. Sekali lagi, setelah Pak Wahyu bagikan gambar, kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka tersebut. Kalian siap? Siap. Oke,
Oke, kalau begitu silahkan semuanya kembali ke kelompok masing-masing dengan tertib. Oke, baik anak-anak sekalian. Silahkan diskusikan kedua gambar yang kalian dapat. Kerjakan dalam kelompok. Hasil karyanya itu kalian kerja dalam bentuk PowerPoint. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Kalian siap? Siap. Oke, baik, silahkan. Ini adalah hewan monyet hitam Sulawesi. Ini gajah Sumatera. Bagaimana caranya kita bekerja ini? Di internet saja. Pak, Ya. ini sama atau burung jalak balik? Coba amati baik-baik. Lihat ciri-cirinya sama tidak? Tidak sama. Sama burung jalak balik. Ya, ini burung jalak. Ini namanya burung jalak apa? Burung jalak putih. Oh, ini Burung jalak balik. berarti sama atau tidak? Tidak sama. Iya, berarti tidak sama. Kalian harus cari gambar burung jalak balik, ya? Jadi burung jalak balik. Ya. Bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kelompok mana yang ingin tampil pertama kali? Oh ya, silakan. Ya, silakan bawa laptopnya ke depan ya. Kemudian sekarang kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Harapannya kalian bisa mengamati dan memperhatikan dengan baik apa yang mereka tampilkan. Kelompok pertama, Pak Wahyu, berikan waktunya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dua hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu anoa Sulawesi dan harimau Sumatera. Pertama adalah anoa. Anoa ialah hewan yang bisa dijumpai di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang ini termaksud hewan yang pernah lihat Asiatis dan Australis. Binatang yang termaksud dalam hewan langka ini berada di ambang kepunahan tahun 1960. Bahkan anoa ini dari 10 tahun terakhir diprediksi ini juga anoa telah berkurang dari 5.000 ekor karena ancaman tersebut dari manusia yang sering merusak habitat hewan tersebut. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk diambil kulit. Hewan langka ini untuk diambil kulit, daging, dan tanduknya. Hewan ini terbagi atas dua spesies, yakni anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Penjelasan tadi mengenai hewan anoa Sulawesi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai harimau Sumatera. Ciri khas harimau Sumatera memiliki kulit yang lebih gelap dari harimau yang masih hidup sekarang ini, yaitu kuning kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya cenderung ukuran harimau Sumatera ini lebih kecil daripada spesies. Habitnya luas tempat tinggal karena perbukaan lahan menyebabkan harimau Sumatera sulit untuk bertahan hidup, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Bagaimana cara melestarikannya? Memberikan edukasi kepada semua masyarakat pentingnya kelestarian binatang hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya, sehingga mereka tidak lagi
mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya. Itu merupakan contoh penerapan sila kelima. Selanjutnya adalah tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib. Itu merupakan sila kedua. Demikian presentasi. Untuk presentasinya kita berikan dulu tepuk tangan. Oke. Baik anak-anakku sekalian, jika ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, Pak Wahyu berikan kesempatan. Silahkan angkat tangan. Apa yang dimaksud hewan asiatis dan australis? Hewan asiatis atau australis adalah hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah dan tidak ada di Asia bagian lain maupun Australia. Masih ada tanggapan lain? Mengapa harimau Sumatera disebut sebagai hewan yang langka di Indonesia? Harimau Sumatera ini disebut hampir punah karena populasinya di dunia ini tidak lebih dari 300 ekor. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian penampilan kelompok pertama. Kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk mereka. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dengan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum mengakhiri pelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hewan langka adalah hewan yang hampir punah sehingga harus dijaga kelestariannya. Seharusnya semua orang mengetahui pentingnya melestarikan hewan langka. Iya. Kita tidak boleh memburu secara liar hewan langka ini sesuai sila kedua Pancasila. Semuanya sudah menyimpulkan pembelajaran dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat materi untuk besok untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan pelestarian tumbuhan. Silahkan ketua kelas. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Sama-sama, silahkan boleh beristirahat. Setelah mengenal model pembelajaran based learning, kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran inquiry based learning. Lalu, apa itu inquiry based learning? Inquiry based learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuannya, sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Menurut Hamalik, bahwa pengajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok siswa inquiry ke dalam suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural kelompok. Lalu bagaimana karakteristik pada model pembelajaran inquiry based learning? Karakter yang pertama atau ciri yang pertama yaitu menekan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencapai dan menemukan pembelajarannya. Karakter yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu
yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran inquiry ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Lalu bagaimanakah langkah-langkah ataupun sintaks dalam model pembelajaran inquiry? Yang pertama, orientasi dengan cara menjelaskan topik, tujuan, dan hasil. Menjelaskan pokok kegiatannya, menjelaskan pentingnya topik belajar dan memotivasi siswa. Yang kedua, merumuskan masalah dengan cara guru membawa siswa pada suatu persoalan yang disajikan dan mengandung yang menantang dan dapat merangsang siswa untuk mencari jawaban. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dengan cara guru dapat mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk merumuskan hipotesis ataupun jawaban sementara. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi dengan cara siswa aktif mencari informasi yang dibutuhkan baik melalui buku, internet, maupun sumber belajar yang lain. Langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis dengan cara menentukan jawaban yang dianggap diterima dan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dengan cara mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari menguji hipotesis. Lalu bagaimanakah kelebihan dan kekurangan yang ada pada model pembelajaran inquiry based learning? Untuk kelebihannya, yang pertama, menekan pada proses pengolahan informasi oleh siswa. Yang kedua, membuat konsep diri siswa bertambah dengan penemuan-penemuan yang diperolehnya. Yang ketiga, memiliki kemungkinan besar untuk memperbaiki dan memperluas persediaan dan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif para siswa. Yang keempat, tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, karena siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang kelima, penemuan yang diperoleh siswa dapat menjadi kepemilikannya dan sangat sulit untuk dilupakan. Selain kelebihan, model pembelajaran inquiry based learning juga memiliki kekurangan. Antara lain yaitu 1. Memerlukan waktu yang lebih panjang. Yang kedua, diperlukan usaha ekstra kelas dari guru untuk mengubah kebiasaan belajar siswa yang lebih banyak mengandalkan informasi ataupun materi dari guru. Yang ketiga, kadang sulit dalam menentukan indikator keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, sistem pendidikan di Indonesia yang dominan menetapkan kriteria keberhasilan belajar adalah menguasai materi. Maka strategi ini akan mengalami tantangan dalam pengimplementasiannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini,
Marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini cerah sekali ya, semoga kalian juga semangat untuk belajar hari ini. Baiklah, hari ini siapa yang tidak masuk, Rizky? Hadir semua, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik komunikasi melalui telepon. Kira-kira seperti apa sih cara kalian bertelepon? Cara kami berkomunikasi melalui telepon sama seperti orang pada umumnya. Mengangkat telepon, menyapa dengan kata halo, dan bertanya keperluan si penelpon tersebut, Bu. Memang pada umumnya komunikasi melalui telepon berpengaruh dari kebiasaan pribadi masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menayangkan video mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Halo, Pradana Hotel, how may I assist you? For how many night? Alright, Mrs. Sari, you book one deluxe room for one night and just for one person, is that right? Alright, Mrs. Sari, I will book for you. Thank you for your reservation and have a nice day. Setelah penayangan video tersebut, kira-kira ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Setelah saya melihat tayangan tersebut, saya melihat ada seseorang sedang menggunakan handphone pada saat bekerja. Lalu pada saat dering telepon berbunyi, ia tidak segera mengangkat telepon tersebut. Bu, kalau menurut saya sedang melihat seseorang yang sedang menjawab telepon dengan ekspresi wajah dan suara yang kurang ramah. Ya, video tersebut menayangkan seorang telepon operator melakukan teknik komunikasi yang salah. Baiklah, sebelum kita mendalami lebih lanjut materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang yang bertugas untuk mencari semua informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon yang benar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian boleh mencari semua informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon, baik itu dari modul pembelajaran yang ada di sudut literasi, buku-buku referensi yang ada di perpustakaan, maupun internet browsing. Selamat bekerja! Anak-anakku, setelah kalian mengumpulkan informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon, Ibu beri waktu kepada masing-masing kelompok untuk melaporkan informasi hasil pencarian yang sudah kalian dapat. Dimulai dari kelompok 1. Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengkomunikasikan informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon yang kami dapat. Bahwa teknik komunikasi melalui telepon di dalamnya mengandung etika dalam bertelepon, Bu. Contohnya seperti duduk dengan tegak tanpa bersandar, mengangkat telepon dengan segera bila telepon berdering, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon, berbicara menggunakan bahasa yang baku. Berikutnya kelompok 2. Kami mendapatkan informasi mengenai pengenalan pengoperasian telepon, antara lain
ada beberapa jenis pesawat telepon, yaitu yang pertama ada intercom, dan yang kedua itu pesawat telepon, yang ketiga Private Manual Branch Exchange atau PMBX, yang keempat Private Automatic Branch Exchange atau PABX, Bagus, terima kasih untuk semua kelompok yang telah melaporkan hasil pencarian informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon. Bahwa sebelum kita melakukan teknik komunikasi melalui telepon, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara pengoperasian dan etika yang harus diterapkan agar komunikasi dua arah dapat berjalan dengan baik. Baiklah, mari kita lihat bagaimana menerapkan dan melakukan komunikasi melalui telepon secara langsung di hotel training. Anak-anak, kita sedang berada di hotel training. Di sini ada telepon operator yang sedang bertugas. Kalian bisa mengamati dan menambah informasi dari apa yang belum kalian dapat sebelumnya. Good morning, this is Gadis. How may I assist you? Yes, I'm Mr. Rahardian from room 101. I want to book a room for my friend. Well, Mr. Rahardian, may I know your friend's name and for how many night and for how many person? Yes, my friend's name is Mr. Nanda, just for one night and just for himself. Alright, Mr. Rahardian, would you like to get same room type with you or no? Of course. Thank you. Well, may I know Mr. Nanda phone number? Yes, 08 08 58 58 811 811 53 53 955. 955. Alright, Mr. Rahardian, may I repeat Mr. Nanda phone number, please? Yes, please. Alright, Mr. Nanda phone number is 08 5 88 11 5 3 9 55. Is that right? Exactly. Well, Mr. Rahardian, may I repeat your reservation? Yes, please. Alright, Mr. Rahardian, you book one deluxe room for Mr. Nanda for tomorrow and for night. Is that right? Yes. Well, Mr. Rahardian, is there anything else? Yeah, in my room there was only one bath towel. May I have one again? You only have one bath towel in your room? Yes. We apologize about your inconvenience. Our room attendant will send your bath towel to your room. Is there anything else, Mr. Rahardian? No, thank you. Alright, thank you for calling and have a nice day. Saya Bu, posisi duduk telepon operator sudah benar. Ucapan salam dan intonasinya pun sudah terdengar sangat ramah. Dan dia juga sudah menyiapkan pulpen dan buku di atas meja untuk mencatat jika ada pesan dari tamu yang nelpon. Saya Bu, menurut saya si telepon operator melakukan menjawab panggilan telepon dan dia mengangkat telepon dengan segera Bu. Saya Bu, menurut saya si telepon operator sedang menghadapi keluhan tamu, namun tidak terlihat panik, melainkan tetap sabar dalam mendengarkan keluhan tamu dan menjawab bahwa akan segera ditindaklanjuti. Bagus, kalian menyimak dengan baik apa yang sedang kalian pelajari. Selanjutnya, silakan kalian melakukan teknik komunikasi melalui telepon secara bergantian dari tiap-tiap kelompok. Good morning, Syafitri speaking. How may I assist you? I'm Gadis. I want to leave a message for Mr. Ibe in room 103. Alright, Miss Gadis. May I know the message? Yes. Please meet me at Ragun Cafe at 5 p.m. today. Please meet me at Ragun Cafe. Yes. At 5. Yes. At 5 p.m. today. Alright, Miss Gadis. Is there anything else? No, thank you. Alright, Miss Gadis. I will repeat your message. Please meet me at Ragun Cafe at 5 p.m. today. Is that alright? Yes. Alright, Miss Gadis. I will send your message as soon as possible to Mr. Ribe in 103. Have a nice day. Thank you.
Good morning, I'm Riberio as your operator. Is this Mr. Hardian from room 101? Yes, I am. Well, Mr. Hardian, I'm sorry for disturbing your time. I just want to make sure that your bath towel is provided in your room. Oh yeah, your staff brought it to me. Well, thank you, Mr. Hardian. I'm sorry for the inconvenience. We will more carefully again. Yes, no problem. Well, Mr. Hardian, is there anything else that I can do for you? No, thank you. All right, Mr. Hardian. Thank you for your time. Good morning and have a nice day. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menerapkan dan melakukan komunikasi melalui telepon, mari kita kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya kita saling bertukar pendapat. Masing-masing kelompok menentukan satu orang untuk memberi pendapat hasil kegiatan praktek kelompok lainnya. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pendapat untuk kelompok 4. Yang pertama, sudah membuat panggilan telepon dengan benar. Yang kedua, memberi salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mengkonfirmasi bahwa keluhan tamu yang telah diterima oleh petugas telepon operator sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan pendapat kami terhadap kelompok 1. Penerapan dan teknik yang dilakukan yang pertama, menjawab telepon dengan baik, memberi salam dan memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, menjawab semua pertanyaan tamu dengan baik, mencatat hal-hal penting dari tamu, dan berkomunikasi dengan ramah, sopan, dan suara yang jelas. Terima kasih. Bagus anak-anak, kalian sudah memberikan pendapat mengenai hasil kegiatan kelompok lainnya dengan baik. Setelah kita melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dimulai dari membaca video, menggali informasi dari berbagai sumber, melihat secara langsung tugas seorang telepon operator, menerapkan dan melakukan teknik komunikasi melalui telepon, Ibu akan beri waktu kepada kalian masing-masing kelompok untuk menyimpulkan rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan bahwa teknik komunikasi melalui telepon adalah cara berkomunikasi dengan menerapkan etika di dalamnya untuk melakukan komunikasi dua arah. Dan kelima adalah berbicara dengan jelas, dengan intonasi yang ramah dan menyenangkan. Lalu jika menerima keluhan dari tamu, catat dan berikan solusi yang baik atas keluhan tamu tersebut. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan sikap dan pelayanan khusus dalam menerima telepon atau yang biasa disebut dengan 7C. Yang pertama itu adalah caring. Yang keempat ada considerate, yaitu bersahabat, menolong, dan mengerti emosi. Yang kelima ada control, yaitu mengontrol emosi saat tamu marah-marah atau mengungkapkan kekecewaan. Yang keenam ada kreatif, yaitu mampu menemukan cara-cara baik dalam menerima telepon. Yang keempat, berbicara dengan nada yang santun, ramah, dan rasa ingin membantu si penelpon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalian hebat. Apa yang telah kalian simpulkan selama rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah dilakukan dengan baik. Artinya, kalian sudah berhasil menerapkan, melakukan teknik komunikasi melalui telepon dengan benar. Baiklah anak-anak, terima kasih atas antusias dan tanggung jawab kalian selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Materi kita telah selesai, selamat pagi. Lalu apakah model pembelajaran antara problem based learning dan juga inquiry based learning ini sama? Tentu saja dua model pembelajaran ini memiliki persamaan dan perbedaan. Dan bagaimanakah perbedaan dari model pembelajaran based learning dan juga inquiry based learning? Yang pertama, perbedaan dari segi pengertiannya. Jika problem based learning merupakan
Suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik atau sering ditemui di kehidupannya sehari-hari. Dan untuk pengertian dari inquiry based learning merupakan pembelajaran yang menekan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua, jika dalam problem based learning dalam pembelajaran, ia lebih memberikan suatu permasalahan untuk siswa, maka inquiry based learning lebih menggiring siswa untuk menemukan dan mencari pengetahuan baru dengan melakukan pengamatan dan yang lainnya. Kalau contoh untuk pembelajaran based learning dalam materi pembelajaran banjir, maka dalam pembelajaran mengenai materi banjir yaitu anak diberikan contoh banjir sebagai masalah. Lalu mengapa bisa terjadi dan faktor apa saja yang bisa membuat serta mengatasi adanya bencana banjir. Jika materi banjir ini dipraktekkan menggunakan inquiry based learning, maka siswa bisa digiring untuk menemukan penyebab banjir sehingga mampu mengetahui dan cara mencegah banjir seperti buang sampah pada tempatnya dan yang lainnya. Setelah itu, siswa dengan bimbingan guru merumuskan hipotesis agar hidup sehat di lingkungannya sehat dan bisa mengatasi permasalahan banjir. Sekian video pembelajaran mengenai perbedaan antara problem based learning dan juga model pembelajaran inquiry based learning. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memberikan pembelajaran pada siswa kita dalam menentukan model apa yang cocok bagi siswa kita. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.